Jadi setiap doa, zikir yang calonkan tidak pernah ada yang sia-sia. Walaupun mungkin tidak dikabulkan secara langsung. Walaupun mungkin kita tidak bisa merasakan satu ketenangan. Walaupun mungkin kita tidak ada rasa taqarrub ilallah. Tapi lagi-lagi setiap zikir yang kita lantunkan, doa yang kita ucapkan, walaupun mungkin hati kita lagi kemana-mana, tidak ada yang sia-sia. Artinya bahasa Allah ud'uni astajib lakum. Jadi berdoalah padaku pasti akan aku kabulkan. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi syahida. Thumma alladzi unzila al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hatta alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imani ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa safina wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah dirahmati Allah. Marilah silaturahim dan majelis taklim kita ini kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya puji syukurlah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan ya, nikmat kesehatan, nikmat keluarga dan nikmat yang lain yang tentunya pada malam ini lagi-lagi karena kita adanya nikmat iman, adanya halawatul iman, yakni madunya iman, sehingga kita digerakkan hati kita, diringankan kaki kita untuk hadir di masjid tercinta kita ini dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan satu majelis taklim yang tentunya ini kita bersyukur pada Allah SWT karena kita dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang pasti dijarit Allah sebagai satu bala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga besar kita di tempat yang mulia, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu Allah, maka tentunya salat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pelajar di sananya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti salam bila Allahumma amin. Bapak Ibu ya Allah, kita tahu bahwa sesungguhnya tugas Rasulullah itu ada dua ya. Kalau saat kita bicara wazifatul Rasul di dalam kitab Rasmul Bayan itu disebutkan ada dua. Yang pertama adalah hamlu risalatul dakwah, yakni bagaimana beliau menyampaikan risalah dalam Islam ini. Artinya apa yang kita lakukan semua itu tidak boleh tidak harus sesuai dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka tentunya tiap malam seperti ini, tiap malam Rabu malam kita senantiasa mempelajari, mengkaji risalah Rasulullah dalam rangka apa? Dalam rangka kita mencermati betul bahwa kita adalah bagian pada umat Rasulullah. Ya, kemudian yang kedua ternyata tidak cukup itu Bapak Ibu yang berhormat. Selain beliau hamlu risalatul dakwah, yakni menyebarkan risalah atau menyampaikan risalah atau bahkan mengajarkan tuntunan pada kita semua, ternyata tugas yang kedua dari beliau adalah iqamatud dinullah, yakni menegakkan kalimat din atau agama Allah. Artinya berdakwah gitu ya. Sehingga Bapak Ibu Allah, maka menjadi hal yang mesti, menjadi hal yang harus kita lakukan setelah kita memahami sesuatu yang itu kita dapatkan dari sumber yang jelas, misalnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah, maka kita berkewajiban untuk menyampaikan minimal kepada keluarga kita, minimal kepada tetangga kita dan sebagainya. Artinya ini menjadi sebab kenapa Islam yang lahir di kota Mekah, kemudian Rasulullah bawa hijrah di kota Madinah, dan setelah beliau wafat itu disebarkan ke seluruh dunia dan tidak cukup waktu lama.
termasuk sampai ke Pulau Jawa ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu Allah, ini penting saya buat kita semua. Maka tentunya kita dalam malam hari ini ya masih melanjutkan terkait dengan bab zikir dan doa. Yang kita tahu pula saat kita bicara zikir dan doa itu adalah satu perilaku qauli gitu ya. Jadi kalau kita bicara masalah sunnah Rasulullah ya atau hadis Rasulullah itu melingkupi 3 hal. Yang pertama qauli, yakni sabda Rasulullah. Yang kedua fi'li, yakni perilaku Rasulullah. Yang ketiga takriri, yakni pembenaran oleh Rasulullah. Sehingga Bapak Ibu Allah, untuk menguatkan kemarin yang sempat kita bahas di pertemuan yang lalu bahwasanya zikir doa yang kita lantunkan itu tidak dikeraskan, tapi bukan berarti tidak disuarakan gitu ya. Jadi tidak dikeraskan bukan berarti tidak disuarakan, tetapi tetap disuarakan tentunya dengan nada-nada yang sesuai dengan apa yang semestinya kita berikan etika pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kita akan jumpai sebuah hadis yang Rasulullah mendengar ada seorang sahabat yang melakukan satu doa yang tidak diajarkan Rasulullah. Dan Rasulullah mendengar, gitu ya. Sehingga ini kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah bertanya, siapa tadi yang minta petunjuk? Sahabat pada takut, sehingga ada Rasulullah langsung membenarkan bahwa apa yang diucapkan dia itu pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu Allah, ini berarti di sini Rasulullah mendengar. Kemudian juga kita dengarkan beberapa hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh para sahabat bahwa kami mendengar Rasulullah menyampaikan ini dan ini. Artinya sesuatu yang kita didengar para sahabat berarti sesuatu yang memang tersampaikan secara lisan. Baik, Bapak Ibu ya Allah, maka tentunya kita pada malam ini masuk pada hadis yang ke 1603 gitu ya. Ini penting buat kita semua, kalau kita nanti tidak sempat menghafal bisa dibaca dan sebagainya ya, karena luar biasa doa-doa yang disampaikan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yakni Ibnu Umar semoga Allah meridhai beliau berdua, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda atau beliau mengucapkan ya. Allah yang bersabdakan, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa faj'atin ni'matika wa jami'is sahhatika. Akhrajahu Muslim. Jadi hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu Allah yang perhatikan ya, Rasulullah membaca doa ini dan ini dibaca setiap saat ya. Begitu kita hafal malah bagus gitu ya. Yang artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menghilangnya nikmatmu. Ya Allahumma inni a'udzuka min zawali ni'matika. Artinya Bapak Ibu, mungkin nikmat itu macam-macam ya. Di antaranya misal kesehatan, kekayaan misalnya ya. Ini perlu kita mohon pada Allah agar kekayaan ini tidak hilang gitu ya. Bahkan bisa kita turunkan pada putra-putri kita dan sebagainya. Ini perlu. Kemudian juga nikmat yang lain, nikmat misal sehat misalnya ya. Ini juga perlu kita mohon pada Allah agar kita tidak sering-sering mendapatkan sakit misal gitu ya. Dan puncaknya adalah nikmat keimanan dan nikmat keislaman tersebut gitu ya. Karena di situ lagi-lagi Bapak Ibu jangan sampai nanti kita punya iman tapi nggak bisa merasakan nikmatnya. Ya, dalam bahasa Rasulullah itu halawah, kita tidak dapat madunya iman gitu ya. Ya, jadi apa itu ini yang penting perlu kita mohonkan pada Allah, yakni Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, aku berlindung padamu dari menghilangnya nikmatmu. Kemudian wa tahawuli afiyatika, ya. Dan berpindahnya keselamatanmu. Jadi kita berharap sekali keselamatan Allah senantiasa melingkupi kita tidak ingin itu pindah ya. Artinya apa? Ini salah satu yang menjadikan kita tidak selamat dari Allah, yakni manakala keimanan kita lepas. Ya, ini terus kita mohonkan pada Allah. Kemudian yang ketiga ternyata wa faj'atin ni'matika ya. Dan kedatangan azabmu yang tiba-tiba. Ya. Wa faj'atin nik pakai qaf ya, nikmatika. Kalau tadi pakai pakai ain. Ya, nikmatika, yakni kedatangan azabnya yang tiba-tiba. Wa jami'is sahatika, dan dari segala kemurkaanmu. Jadi Bapak Ibu Allah, ini penting sekali buat kita semua untuk terus mohon pada Allah terkait dengan hal tersebut. Hadis ini Bapak Ibu, doa ini itu Rasulullah mengamalkan apa istilahnya?
menjelaskan terkait dengan firman Allah dalam surat surat Ar-Ra'd ya, ayat ke-11. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya ini sering kita dengar ya. Yakni sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum ya, keadaan suatu kaum sehingga dia merubah keadaan kaum itu sendiri. Dan ini Bapak Ibu Allah, kemampuan kita merubah ya, merubah untuk menjadi lebih baik, merubah untuk mempertahankan keimanan kita, keislaman kita, ya, dan seterusnya tadi, itu lagi-lagi butuh bantuan Allah. Dan cara untuk mendapatkan bantuan Allah ya dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi Bapak Ibu Allah yang perlu kita cermati dalam surat Asy-Syura ya, ayat ke-30 Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Ya, jadi Allah berfirman, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jadi Bapak Ibu Allah, ini penting sekali buat kita semua untuk senantiasa mohon pada Allah agar kita tidak melakukan satu aktivitas yang menyebabkan musibah itu datang pada diri kita. Dan tidak cukup itu, ternyata Allah juga lanjutkan dengan wa ya'fu an katsirin. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan tersebut gitu ya. Jadi Bapak Ibu Allah, manakala kita sudah karena terlanjur melakukan satu kesalahan yang menjadikan musibah itu datang, ternyata solusinya adalah istighfar, mohon ampun pada Allah. Karena begitu Allah memaafkan kesalahan kita, pasti musibah itu akan hilang. Ya, jadi mungkin sering kita dengar musibah berubah jadi nikmat gitu ya. Kasus yang viral mungkin jangan sakit mencermati sendiri ya, sebuah musibah diolok-olok menjadi nikmat yang luar biasa gitu ya. Baik, monggo itu dibahas sendiri gitu ya. Baik, kemudian berikutnya di hadis yang berikutnya, di hadis yang ke 1604 ya. Ini lagi-lagi bagaimana Rasul memberikan doa pada kita semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai beliau berdoa. Qala, ia berkata, karena adalah siapa Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW yaqulu, beliau bersabda. Apa yang beliau Rasul sabdakan? Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini. Ya, wa ghalabatil aduwwa. Wa syamatatil ahda, rawahu An-Nasai, disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Jadi Bapak Ibu Allah, ini lagi-lagi kalau kita perhatikan tadi doa sebelumnya Ibnu Umar juga yang mendapatkan gitu, dan yang berikutnya juga Abdullah bin Umar, Ibnu Umar pula gitu. Jadi ada beberapa sahabat muda ya yang dia pengen sekali bisa mengikuti Rasulullah, tetapi karena satu sebab dia mencari cara gitu ya. Abdullah bin Umar ini punya kesempatan yang luar biasa. Kenapa? Karena kakaknya Hafsah ya, maaf adiknya Hafsah itu dinikahi Rasulullah. Maka Rasulullah menjadi kakak iparnya kan gitu ya. Ini yang menjadikan sebab beliau punya banyak kesempatan untuk bisa melihat meriwayatkan hadis Rasulullah. Di antaranya yang mungkin sering kita dengar ya, bahwa kita dilarang untuk mohon maaf buang air kecil itu dengan berdiri misalnya, atau menghadap ya dengan berdiri gitu. Tetapi diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ini, karena beliau saat itu pasti ada di rumah Rasulullah, itu melihat Rasulullah itu melakukan itu karena di dalam ruang tertutup gitu ya. Tidak tahu gimana ceritanya bisa meriwayatkan kalau di ruangan tertutup itu boleh tidak harus tidak menghadap kiblat gitu ya. ini di kisah. Tapi di ruang tertutup, kalau terbuka harus gitu ya. Itu makanya nun sewu kalau di pesantren dulu itu jangan bersong ya, kalau sungai itu kan mesti ngalirnya dari utara ke selatan ya, atau selatan ke utara, selatan ke utara ya. Tetap boleh? Enggak tahu lah. Nah, tapi ada juga yang sungai yang mengalirnya ke timur ke barat lah gitu, timur ke barat lah gitu ya. Non sewu, sehingga sampai kalaupun non sewu satu pipis di sungai kayak gitu, jadi menyesuaikan alur air sungai. Sehingga ada satu ketika seorang ustadz ya, itu ketahuan santri itu, Ustaz, katanya nggak boleh pipis ngadep ke barat gitu ya. Akhirnya beliau untuk berkilah itu, iya saya tadi ngadep ke barat, tapi ini saya hadapkan ke utara. Ini contoh guyonan-guyonan yang ada di pesantren itu luar biasa gitu ya. Baik Bapak Ibu Allah,
Maka masuk di sini lagi-lagi Abdul bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda dalam satu doanya bahwa Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini. Jadi ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dominasi hutang. Ini yang pertama. Jadi yang dimaksud ghalabatid daini itu adalah hutang yang membuat orang tersebut berhutang yang tidak mampu membayarnya. Atau yang orang berhutang tapi merasa tertekan karena tiap hari harus datang ke ini. Maka ini perlu kita berdoa dengan kalimat ini. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini. Kemudian berikutnya wa ghalabatid aduwa. Dan dominasi musuh. Jadi sama tadi kalau dominasi musuh berarti di sini adalah bagaimana kita tidak bisa terlepas dari musuh. Kemudian yang berikutnya wa syama'atil a'da, yakni dari kegembiraan para musuh atas musibah yang menimpa kita. Ini Bapak dan Allah, ini penting sekali. Disebutkan bahwa makna ghalabatid daini adalah hutang yang membuat orang yang berhutang tidak mampu membayarnya. Makna syama'atil a'da adalah kegembiraan musuh atas musibah yang menimpanya. Semoga kita semua terbebas dari segala macam hutang. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu yang Allah, hadis berikutnya ini yang saya ceritakan tadi, betapa ada seorang sahabat yang berdoa, kemudian Rasulullah mendengar. Rasulullah mendengar doa tersebut. Kisah-kisah ini banyak Jadi ini yang kita sebut dengan takrir. Jadi sunnah karena Rasulullah menyetujui. Di antaranya yang cukup terkenal yakni di dalam hadis Tirmidzi itu juga sebutkan ada seorang sahabat Ibnu Mas'ud Beliau habis sholat subuh berjamaah dengan Rasulullah itu langsung berdiri kemudian sholat 2 rakaat. Jangan bisa kesandi di Sunan Tirmidzi Imam Tirmidzi. Jadi beliau habis sholat subuh berjamaah dengan Rasulullah kemudian langsung berdiri melaksanakan sholat 2 rakaat. Maka sama Rasulullah ditegur. Hai Ibnu Mas'ud apakah engkau menggabungkan 2 sholat wajib? Artinya Rasul berprasangka bahwa Ibnu Mas'ud ini tadi malam ketiduran sampai tidak sempat sholat isya sampai dengan subuh. Tidak ya Rasulullah. Jadi karena tadi pada saat saya datang ke masjid ini sudah iqamah sehingga saya tidak sempat melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh atau qabla subuh. Sehingga belum melakukan tahiyat. Rasulullah membenarkan dan membolehkan. Tetapi hadis berikutnya ini Rasulullah secara qauli menyebutkan jika kalian tidak sempat melaksanakan sholat sunnah qabla subuh maka laksanakan setelah waktu syuruk. Jadi ini berikutnya artinya dua-duanya boleh Yang satu secara takriri artinya Rasulullah membenarkan, yang satu secara qauli Rasulullah merintahkan. Tentunya begitu ditelaah Bapak Ibu. Ini bukan berarti merubah kebiasaan Biasanya sholat tanginnya pas-pasan bahkan pada komat baru berangkat Akhirnya kita melaksanakan pembiasaan, tidak boleh. Itu hanya boleh jika kita udah terbiasa sholat sunnah qobliyah yang nggak ketinggalan tapi karena satu sebab, mungkin karena BAB, karena sakit perut dan sebagainya menjadikan kita terlambat, maka itu bisa kita ganti dengan setelah sholat subuh. Baik, di hadis ini juga terjadi hal yang sama, tapi dalam hal doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Buraidah, dari Buraidah radhiyallahu anhu ia berkata sami'a, mendengar. Siapa? Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mendengar rajulan, seorang laki-laki yaqulu, dia berkata. Laki-laki, Rasulullah mendengar seorang laki-laki yang berdoa atau berkata, apa yang dia katakan? Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini intinya dia berdoa, dia berlindung pada Allah dengan kalimat-kalimat tersebut Kemudian faqala Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, laqad sa'alallahu bismikal ladzi, sungguh apa yang diucapkan tadi Allah tidak menolaknya tidak pernah menolak. Bismillahilladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Bapak Ibu Allah,
Kita cermati. Jadi Buraidah dia meriwayatkan bahwa dia berkata Rasulullah mendengar seorang sahabat ya itu berdoa dengan satu kalimat tadi, Allahumma ini as'aluka, sampai dengan akhir, ya ini, ya Allah, aku memohon kepadamu bahwa aku bersaksi tiada bahwa engkaulah adalah Allah, yang tiada ilah yang berhak disembah selain engkau, yang Maha Esa, yang Maha bergantung ya untuk semua manusia, yang tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan untuknya, dan tiada seorang pun yang menyamainya. Artinya ini satu pujian ya yang di situ dia ini mengatakan dia berlindung pada Allah dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi. Ya, kemudian para sahabat ditanya siapa tadi, nggak ada yang ngaku gitu. Tapi Rasulullah kemudian puji dia. Rasul bersabda, ia telah memohon pada Allah dengan namanya yang bila diminta dengan nama itu maka dia Allah akan memberi, dan bila dipanggil dengannya maka dia Allah akan menjawab. Jadi moga Bapak Ibu, artinya sebenarnya menjadikan satu gambaran buat kita semua, sifat-sifat Allah itu boleh kita jadikan satu landasan kita ya untuk memuji Allah, kemudian baru kita memohon apa yang kita minta, apa yang kita inginkan. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah, disebutkan bahwa penjelasan Man As-Somad adalah Tuhan yang menjadi tempat bergantung kepadanya dalam berbagai macam kebutuhan dan yang dituju, dan yang bersifat dengan sifat itu pada akhirnya hanyalah Allah ya. Hadis ini mengandung anjuran untuk mengagungkan Allah, meluhurkan Allah dan memuji Allah sebelum meminta. Ya, lagi-lagi ini sebuah kaidah, sebuah etika Bapak Ibu, kalau kita mau memohon pada Allah perbanyak memuji dulu. Ya, makanya kalau jangan berso di istighosah itu kan isinya memuji, minta ampun, mohon ampun, ya memuji, itu semua sampai baru terakhir kita ini. Termasuk kalau kita cermati surat Al-Fatihah yang kita baca ini juga awalnya memuji semua. Ya, yang perhatikan ya, Bismillahirrahmanirrahim, kita muji dengan nama Allah yang Maha Penyayang ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Puncaknya di situ. Ya, jadi hanya kepada Engkau aku menyembah dan yang kepada Engkau memohon pertolongan. Baru ihdinas siratal mustaqim, ya Allah aku mohon padamu jalan yang lurus. Apa itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya Bapak Ibu, surat Al-Fatihah yang kita baca 17 kali minimal itu mengajarkan pada kita tata cara berdoa yang elegan gitu ya. Tata cara berdoa yang semestinya harus kita lakukan. Sehingga jangan tiba-tiba datang, ya Allah saya minta uang, gitu, nggak boleh gitu ya. Ya Allah tidak akan marah gitu ya, tapi lagi-lagi ada etika yang perlu kita inikan. Sehingga Bapak Ibu, kenapa kita bersyukur, memuji dan sebagainya, baru kita mohon kepada Allah. Baik. Bapak Ibu ya Allah, berikutnya yakni lagi-lagi saya ingin berikan satu penegasan di hadis yang ke 1605 ini menandakan bahwa doa itu harus didengar. Ya, sehingga saat doa itu agak keras ya, bukan keras, kemudian sampai Rasulullah mendengar itu dibolehkan. Ini menjadi salah satu hujah bahwasanya kalau misal doa bersama kemudian yang lain mengaminkan itu juga boleh. Bahkan satu ketika Rasulullah itu tiba-tiba amin 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 gitu ya. Kenapa? Karena malaikat berdoa, Rasulullah mengaminkan. Ngaten nggih, ini yang harus terus kita jadikan hujah bahwasanya oke, kita boleh doa bersama ya, dan sebagainya. Yang tentunya lagi-lagi diharapkan nanti yang berdoa paham betul apa yang dibaca ya, sehingga nanti bentuknya saat kita memohon pada Allah, mohon perlindungan ya dengan nada yang pelan gitu ya, atau andap asor gitu ya. Saat memohon pada Allah jangan benar-benar mendep apa, mohon-mohon lah gitu ya. Jadi bukan sekedar tanpa nada gitu dan sebagainya. Kan gitu. Dan lebih baik lagi yang mengaminkan juga tahu apa yang dibaca oleh imam. Kalaupun tidak, minimal kita harus mempercayai dan kita mengaminkan. Nah, di sini imam itu penting memberikan jeda.
Ya, misal ya saat kita bicara doa selamat ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, misalnya berhenti sesaat, amin, wa afiatan fil jasad, ya fil jasadi, amin, gitu ya. Jadi gitu, jangan terus gitu ya. Nah, ini lagi-lagi saat kita bicara sebuah etika itu seperti itu. Baik. Bapak bin Allah, kita lanjutkan pada hadis yang ke 1606 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, karena adalah Rasulullah SAW, idza asbaha ya. Jadi ketika waktu subuh, yaqulu, beliau bersabda atau berkata, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal wa ilaikan nusyur. Wa idza amsa qala misla dzalika illa annahu qala wa ilaikal masyir. Ya, jadi wa ilaikan nusyur kalau pagi, wa ilaikal masyir kalau sore gitu ya, atau jadi Bapak Allah, ini juga mungkin kalau jaringan perso al-ma'surat ya, itu juga ada bacaan itu ya. Jadi asbahna wa asbahakum mulku lillahi alhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa gitu ya. Kalau sorenya amsayna wa amsal mulku dan seterusnya wa ilahil masyir gitu ya. Baik. Bapak Ibu Allah, di sini lagi-lagi Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bila pagi beliau berdoa dengan kalimat tadi, Allahumma bika asbahna. Ya Allah, dengan kekuasaanmu aku memasuki pagi. Ya, wa bika amsayna, dengan kekuasaanmu aku memasuki petang. Wa bika nahya, ya. Dengan kekuasaanmu aku hidup. Wa bika namutu, dan dengan kekuasaanmu aku mati. Dilanjutkan lagi, wa ilaikan nusur, dan kepadamulah tempat kembali. Ya, lagi-lagi Bapak Ibu, ini sebuah kepasrahan ya. Ini awalan doa lah, itu pasrah pada Allah, kemudian nanti baru kita mohon yang lain. Kemudian bila misla tadika ya, kemudian manakala sore ya, bila petang beliau mengucapkan dengan doa yang tersebut ya, sama, cuma terakhirnya dengan wa ilaihil masyir. Artinya doa yang baca gitu, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masyir. Jadi artinya baiklah masyir, berarti kepadamulah kami telah tempat berpulang. Ngaten nggih. Ini banyak doa-doa yang belum dihafal. Selama ini kita doa selamat aja gitu ya. Gimana? Baik Bapak Ibu Allah, maka di sini lagi-lagi penjelasannya hadis ini adalah menunjukkan anjuran untuk mengucapkan zikir pada waktu pagi dan petang. Ya, jadi mungkin sering kami sampaikan di majelis ini pula, mungkin ya waktu zuhur, asar ya, bisa kita agak buru-buru karena harus mengerjakan yang lain, tapi kita sempatkan waktu subuh dan maghrib itu perbanyak zikir Bapak Ibu. Jadi sampai dulu ada beberapa sahabat yang mengamalkan, termasuk Rasulullah itu hampir tiap hari itu kalau tidak pernah kundur sebelum suruh gitu ya, kecuali memang ada hal-hal yang harus dikerjakan. Ya, contohnya kemarin saat kita bicara doa yang diajarkan pada Ibunda Juwairah ya. Jadi saat beliau dapat giliran di rumahnya Bunda Juwairah, Rasulullah berangkat ke masjid sebelum subuh gitu ya. Bunda Juwairah sudah di atas sajadah. Ya, yang beliau kemudian membaca dengan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdi terus gitu ya. Sampai Rasulullah kondur dari masjid waktu suruh disebutkan gitu. Artinya berapa jam itu ya? Benar. Itu masih mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Gitu ya. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai istriku, maukah aku tunjukkan beberapa kalimat setelah kalimat itu yang menjadikan apa yang kau baca tadi sekian ribu tadi itu sama dengan satu kali bacaan. Patutnya bersong ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyhi wa midada kalimatihi. Ada 4 kalimat ya. Yang kemarin artinya ya, ini bacaan subhanallah wa bihamdihi sebanyak makhluknya Allah, sebanyak tulisan Allah, sebanyak permatanya di arsy dan sebagainya. Ini sekali baca itu sama dengan itu semua. Itu menunjukkan bahwa bahwa Rasulullah itu seringkali kundur setelah waktu suruh gitu ya. Yang kedua, ada kalimat-kalimat yang diberikan pada sang istri ini bukan wahai istriku maukah aku beri berlian gitu ya, akan kau bahagia, bukan.
Tapi diberikan satu ajaran, yang ajaran itu mengajak beliau, istrinya ini sama-sama masuk ke surga, maksudnya gitu. Ngerti nggih? Baik Bapak Allah, kemudian berikutnya kita masuk pada hadis yang ke 1607 ya. Ini yang sangat kita hafal gitu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas, dari Anas radhiyallahu anhu qala, ia berkata kana ya, doa ya, aktsaru du'ai Rasulullah, doa yang paling sering atau paling banyak dibaca Rasulullah. Nggih, kira-kira doa pun apa Bapak Ibu? Ada yang berso? Doa sabu jagat ya. Gitu istilahnya. Jadi doa yang paling banyak dibaca Rasulullah adalah doa sabu jagat. Dan alhamdulillah kita sudah mengamalkan ya, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu. Jadi Bapak Ibu, doa-doa yang seperti ini jangan pernah ditinggalkan. Kalau tadi belum hafal, it's okay ya. Mencoba dihafal gitu ya. Tetapi yang ini jangan. Karena ternyata bahasanya adalah kana aktsaru doa. Ini adalah doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah. Ingat ya. Jadi apa itu Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Rabb kami berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat ya, wa qina adzabannar, dan pelihara kami dari api neraka. Lagi-lagi Bapak Ibu, ini saya mungkin pernah sampaikan ulang ya. Kenapa redaksinya itu wa qina adzabannar, bukan matahilnal jannah. Jadi ini redaksinya, ya Allah berilah kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan jauhkanlah dari kami dari api neraka, atau pelihara dari api neraka. Hindarkan dari kami dari api neraka. Jadi logikanya ini ada api neraka, ini ada surga. Kalau doa yang kita minta adalah jangan pernah kita dimasukkan neraka, maka pasti ke surga. Tapi kalau misal doanya misal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adkhilnal jannah, dan masuklah kami pada surga, bisa jadi sebelum masuk surga ngicipin neraka. Nah, jadi ini luar biasa. Pemilihan doa itu yang terus harus kita cermati ya. Sehingga boleh kalau kita setelah baca itu kemudian kita tambah dengan yang lain, kan gitu ya biasanya ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya. Ya Aziz ya Ghafar, dan seterusnya lah ya. Jadi baik. Bapak Ibu Allah, penjelasan hadis ini Al-Qadhi Yani dia berkata Rasulullah SAW berdoa dengan ayat ini karena ayat ini mengumpulkan makna-makna doa seluruhnya yang berupa urusan-urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi artinya nanti kita akan Rasulullah berikan trik atau tip ya gitu ya. Artinya kalau pada waktu-waktu kita sempit banget gitu ya, maka yang kita baca minimal 2 gitu ya. Apa? Istighfar dan ini Allahumma firli dunubi wa dati warham kamar basarok dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu harus dihafal. Gitu ya. Kemudian kalaupun kita juga cinta sama anak kita, maka jangan pernah meninggalkan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi doa-doa pokok ini saya berharap tidak pernah kita tinggalkan ya. Ya, tetapi jangan berhenti di situ gitu ya. Karena sesungguhnya doa-doa yang kita lantunkan itu Bapak Ibu itu kembali pada diri kita. Makanya kaidahnya sebenarnya doa itu tidak ada yang sifatnya tunggal tapi jamak. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah itu jamak. Ya, sebenarnya Allah maufir, jangan Allah maufir li dzunubi berarti atau Allah maufir lana dzunubana wa li walidina warhamhum dan seterusnya. Ya, kemudian tapi itu disempurnakan dengan Allah maufir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya hadir hajat. Artinya lagi-lagi Bapak Ibu, kaidah berdoa itu akan kembali pada diri kita. Semakin banyak yang kita doakan, maka semakin banyak kembali pada diri kita. Sama dengan sholawat kita, gitu ya. Sholawat yang kita lantunkan itu sebenarnya bukan semata-mata untuk Rasulullah, bukan, itu sebagai cinta kita pada Rasulullah aja. Tetapi yang kita dapatkan adalah kebalikannya, yang kita dapatkan keselamatan yang luar biasa. Bahkan langsung Allah menjamin, kan gitu ya. Dalam sebuah hadits qudsi, barang siapa yang bersolawat atas kekasihku, maka aku Allah bersolawat atasnya 10 kali.
Ini contohnya. Bahkan dengan salawat ini pula yang menjadikan sebab nanti Rasulullah akan memintakan atau memberikan syafaat utmah untuk diri kita karena salawat yang kita lantunkan. Gitu, sehingga sampai-sampai pada pada doa-doa yang kita lantunkan pun kita diharapkan itu selain memuji Allah itu juga kita awal dengan salawat dan kita akhiri dengan salawat. Gitu ya, ini lagi-lagi sama dengan doa yang kita berikan pada kaum muslimin juga kembali pada diri kita. Baik, Bapak Allah, yang berikutnya yakni hadis yang ke-1608 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau berdoa, Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li jiddi gitu ya, wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dzalika 'indi. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa wal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Muttafaqun alaih. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim ya. Sehingga Bapak Allah, lagi-lagi hadis ini adalah dalil tentang anjuran untuk berdoa dengan doa ini pada waktu sholat dan pada waktu yang lainnya. Pada waktu sholat, misalnya. Coba kita cermati. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Yang Rasul baca doa yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, kebodohanku, keborosanku dalam urusanku, ya, dan apa-apa yang engkau lebih mengetahuinya dariku. Maksudnya di sini adalah kita mungkin merasakan melakukan ini dengan benar, tapi itu sebenarnya salah. Maka kita mohon pada Allah untuk diampuni. Ya, kita seolah-olah sudah menyampaikan satu kebenaran, tapi ternyata tidak sempurna setelah. Ya, itu minta Allah untuk mengampuninya. Ya, ini yang maksud seperti itu. Kemudian ternyata berikutnya adalah ya Allah, ampunilah untukku kesungguhanku. Jadi sungguh-sungguh bisa jadi masih kurang sungguh-sungguh gitu, atau dari sungguh-sungguh nanti masih ada yang kurang. Kemudian apa lagi? Sendagurauku. Ya, jadi sendagurau ini yang tujuan untuk menghibur ternyata bisa menjadikan sebab ada yang luka hatinya gitu ya, atau dan sebagainya. Itu juga mohon pada Allah untuk diampuni. Ya Allah, kesalahanku dan kesengajaanku. Jadi kesalahan itu berarti sesuatu yang di khilaf gitu ya, atau yang disengaja gitu ya, kesalahannya disengaja. Itu semua mohon ampun pada Allah. Kemudian semua itu ada padaku. Ya Allah, ampunilah diriku dari dosa yang telah aku lakukan dan yang akan aku lakukan. Contoh ini yang aku sembunyikan dan yang aku tampakkan gitu ya. Jadi ada dosa-dosa yang kelihatan gitu ya, yang memang tampak gitu, karena kita marah jadi tampak kan. Sembunyi mungkin kita nonton sesuatu sembunyi-sembunyi, bisa jadi sesuatu yang disembunyikan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Kemudian berikutnya lagi adalah dan yang engkau lebih mengetahuinya dari diriku. Artinya kita tidak tahu kalau kita melakukan satu dosa. Di hati kita mungkin ada satu yang hati kita ya punya sifat iri dan sebagainya. Ini kita juga mohon pada Allah untuk diampuni. Ya, engkau yang memajukan gitu ya. Engkau yang mengudurkan dan engkau yang berkuasa atas segala sesuatu. Muttafaqun alaih. Doa ini Bapak Ibu, karena jenengan nanti akan radio Suara Surabaya sama FM 93,8 ini dibaca rutin. Tiap habis sholat zuhur asar insyaallah rutin dibaca. Nah berarti ini karena ternyata Rasulullah ini baca ini di saat habis sholat. Monggo berarti harus dihafal ya. Mungkin nanti perlu satu ini ya, dicetak itu satu lembar kecil dibagi. Amalan satu doa kemauan gitu ya. Doa yang lain udah hafal nggih. Ini mungkin belum. Ya mungkin atau mungkin di Pak Tatang ya, sekretarisnya bikin satu doa kecil yang ini. Guys, mungkin minggu ini kita menghafalkan doa ini misalnya, doa yang hadis yang ke-1608 ini misalnya. Insyaallah ya, ini dibaca setiap habis sholat,
sendiri-sendiri atau bareng-bareng gitu ya, sendiri lah minimal ya. Kalau bareng-bareng bisa jadi imamnya belum hafal gitu ya, masing-masing baca. Subhanallah. Ini kalau difasilitasi nganten oleh takmir ya atau bareng-bareng lah gitu, subhanallah itu menjadi satu hal yang luar biasa. Dan lagi-lagi Bapak Ibu, saya sering sampaikan, jadi doa manakala kita lantunkan sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan minimal dapat 5 keutamaan kan. Yang pertama sunnah, karena Rasulullah mencontohkan, gitu ya. Yang kedua jawaban Allah, karena Allah doa-doa yang dicontohkan Rasulullah itu langsung dikabulkan. Yang ketiga amal soleh, gitu ya. Yang keempat kita dapat apa istilahnya balasan ya apa yang kita dapatkan ini. Kemudian yang kelima bisa menjadi fadilah yang kita terima. Jadi doa-doa itu selain kita lantunkan dapat sunnah, seringkali ada fadilah di dalamnya. Contoh misalnya kemarin ya doa yang bacaan la haula wala quwata illa billah itu seolah kita menabung di surga, bukan di akhirat loh ya, di surga. Sehingga kemudian misal kita baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim misalnya, itu ringan tapi berat ya, itu bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sehingga ini menjadi bacaan saat jenengan melakukan satu kesalahan kemudian ingin bertobat, itu salah satu bacanya bukan sekedar istighfar tapi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini lagi-lagi subhanallah ya, jadi hal yang monggo kita mulai amalkan sedikit demi sedikit gitu ya. Ya, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selain tanya juga minta resep atau tips dari Pak Ustadz. Kita ini berzikir atau doa itu kan nomor satu tujuannya agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dasarnya adalah Al-Baqarah 152 dasar. Yang kedua adalah mencari ketenangan hati Ustaz. Dasarnya adalah Ar-Rod ayat 28. Saya minta resep Pak Ustaz, gimana kita ini bisa mencapai, dan apakah pernah doa atau zikir itu gagal karena tidak tercapai dua itu, tidak malah dekat sama Allah, pikirannya kemana-mana, terus ya sudah cuman doa begitu aja, tidak dapat apa-apa istilahnya, gagal istilahnya. Itu tidak dekat sama Allah, dan yang kedua tidak tenang hatinya. Kemudian mungkin cara-caranya mungkin entah matanya harus dipejamkan atau lampunya harus dimatikan, atau saya tidak tahu ya. Pengalaman tiap orang mungkin berbeda-beda. Itu aja Ustadz dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab yang terakhir nih. Jadi setiap doa, zikir yang calonkan tidak pernah ada yang sia-sia. Walaupun mungkin tidak dikabulkan secara langsung. Walaupun mungkin kita tidak bisa merasakan satu ketenangan. Walaupun mungkin kita tidak ada rasa taqarrub ilallah, tapi lagi-lagi setiap zikir yang kita lantunkan, doa yang kita ucapkan, walaupun mungkin hati kita lagi kemana-mana, tidak ada yang sia-sia. Artinya bahasa Allah ud'uni astajib lakum. Jadi berdoalah padaku pasti akan aku kabulkan. Ini intinya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Bapak. Jadi zikir itu minimal dua tadi. Satu sisi adalah memang untuk taqarrub ilallah, yang kedua tatmainnul qulub, jadi ketenangan hati. Zikir ya, kita bicara zikir ya. Sehingga zikir ini juga salah satunya adalah makna daripada sholat adalah zikir. Maka kalau kita coba ambil aja zikir, anggap aja sholat misalnya ya zikir, karena sebenarnya zikir sholat ya rangkaian zikir gitu ya, rangkaian zikir yang tentunya nantinya orang ihsan itu semua akan ke bawah dalam kehidupan sehari, dalam kehidupan mereka semua penuh dengan zikir gitu ya. Maka sholat kita akan benar-benar mendapatkan dua tadi, taqarrub ilallah dan tatmainnul qulub. Satu itu sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah ya. Jadi ada kaifiatnya, kita sesuai dengan katakanlah kalau mau membangun sesuatu ya kita memuji-muji Allah ya, salat pada Rasulullah ya. Yang kedua itu khusyuk ya. Khusyuk itu berarti kita paham apa yang kita ucapkan. Ya. Kalau dua hal itu kita pahami Bapak Ibu. Yang pertama, kalau kita bicara tumaninah tadi, kalau salat kan kaitannya dengan gerakan ya. Tapi kalau di dalam bacaan zikir itu berarti ucapannya itu benar. Mohon maaf,
tadi sempat saya keliru ya. Di dalam salah satu bacaan ya, satu menggunakan nikmah pakai ain, satu pakai nikmah pakai qaf. Ya maknanya beda. Ya, jadi kalau nikmah itu adalah nikmat, kalau nikmah itu ternyata adab. Ini satu ya. Jadi artinya yang perlu kita cermati untuk kita bisa mendapatkan taqarrub dan sekaligus tatmainul qulub, ketenangan hati. Yang pertama, bacaannya kita sempurnakan. Itu bagian pada tumaninah. Termasuk non sewu bahasa la ilaha illallah, la ilaha ada itu. Yang ada la ilaha illallah. Panjang, pendek itu memenuhi makna. Ngerti ya? Termasuk juga jangan nanti begitu baca Al-Fatihah ya harus kita ini. Jadi itu pertama ya. Jadi bacaannya benar. Kemudian yang kedua, memahami maknanya. Itu yang disebut dengan khusyuk. Insyaallah kalau dua hal ini kita miliki, yang muncul adalah kalau salat dia hakimi shalah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar misalnya. Karena salat atau dzikir ya, karena tatmainul qulub, dzikir atau salat bisa menenangkan hati kita. Insyaallah nggak terbawa. Jadi minimal dua hal itu yang bisa kita cermati terkait dengan pelaksanaan dzikirnya. Pertama, kita sempurnakan bacaan-bacaannya ya, bila perlu runtutan kalimatnya gitu ya. Kemudian yang kedua, kita pahami maknanya. Itu pelaksanaannya. Tetapi di luar itu ada syarat lain. Ya, sama dengan sholat, ada syarat sahnya sholat gitu ya. Apa itu? Berarti bersih dari suci hadas maupun najis gitu ya. Lebih ekstrim lagi, makanan yang kita dahar ya, itu makanan yang baik, halal thayyib misalnya. Itu syarat-syarat lainnya gitu ya. Tetapi lagi-lagi Bapak Ibu yang Allah, minimal amalan ini dulu yang kita coba perbaiki. Di saat yang sama kita sempurnakan syarat-syarat untuk menuju ke khusyuk tadi juga kita sampai. Insya Allah kalau kita lakukan itu bisa kita dapatkan. Dan Bapak Ibu, hal seperti ini kalau kita sendirian berat Bapak. Udah nggak ada ceritanya orang sendirian berhasil walaupun itu taqarrub Allah. Sehingga banyak sekali kisah-kisah ya, orang yang sendirian walaupun dia mampu ibadah terus tapi nilainya tidak sehebat mereka saat berjamaah. Ya ini ya, sehingga saya sering sampaikan bahwasanya majelis ilmu ini salah satunya. Majelis ilmu salah satunya. Jadi menurut saya kalau kita coba cermati di dalam hadis yang ke 19 ya, di dalam surat ada hadis arba'in. Itu kita diingatkan bahwa salah satunya kita sabar. Sabar itu dekat dengan kemenangan. Sabar itu nanti yang menjadikan kunci surga. Salamun alaikum bima sabartum gitu ya, di surat Al-Alaq ya. Jadi pertama malaikat tuh menunggu kita di pintu surga, kemudian mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Dan salah satu bentuk sabar ada 5 ya. Saya ambil satu aja, yakni sabar dalam berdakwah. Dan sabar dalam berdakwah salah satunya nun sewu. Ini penting ya. Nun sewu, mungkin yang di luar juga perlu mireng ya. Ini di luar juga perlu mireng. Ini penting. Sabar dalam dakwah itu salah satunya yang di majelis ilmu seperti ini. Okay. Saya atau para ustadz yang menyampaikan perlu kesabaran. Beliau harus menyiapkan materi, mungkin baca ulang ya. Sudah biasa kita baca tapi mau masuk tetap perlu baca lagi gitu ya. Jangan-jangan ada inspirasi baru, itu pasti kita lakukan. Justru seringkali kalau kita nggak ada kesempatan waktu ya, menurut saya kayak kemarin ya Abah Tatang ya, menurut saya memang kemarin nggak nutut, nyata saya nyampe itu udah Isya ya, setelah Isya baru nyampe karena pesawatnya delay gitu. Ini lagi-lagi ternyata sahabat dalam dakwah itu diantaranya adalah di majelis ilmu seperti ini. Siapa para dakwahnya ini dia sabar, para yang mustaminya juga harus sabar. Jangan bayangkan, jangan harus duduk tenang gitu ya, harus menahan pembicaraan dan sampai dengan waktu hanya habis. Dan Bapak Ibu, nun sewu, fadilah yang kita dapatkan, nun sewu, ya. Kalau yang hadirnya kemarin jelas ya. Jadi barang siapa yang duduk di majelis ilmu, maka 1, malaikat hadir untuk mengelilingi kita atas perintah Allah. 2, wasyiatur rahmah, Allah mengguyur kita dengan rahmat kasih sayangnya. 3, ada ampunan. 4, ada kita dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Atau para malaikat itu suruh mensaksikan tuh, hambaku lagi mengaji di Masjid UI itu.
Tapi betapa malunya misalnya begitu kita ditunjukkan videonya, Tuhan bagus ngaji di masjid lagi ngobrol misal itu. Mohon maaf. Ini saya perlu sampaikan gitu ya. Insya Allah. Kemudian fadilah yang kedua, ternyata Bapak Ibu begitu jenengan merawat di majelis ilmu seperti ini antara maghrib dengan isya, ya, itu jenengan mendapatkan fadilah sholat full sampai dengan waktu sholat isya. Yang kedua, yang ketiga. Ya, ternyata begitu nanti jenengan cermati, intinya kan ada banyak hadis ya. Ada satu hadis ya, udah yang gampang tadi kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita udah paham lagi di majelis seperti ini. Ternyata kita mendapatkan fadilah sebagaimana Rasulullah sabdakan, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Sehingga beruntunglah kita misalnya ketemu hadis-hadis pendek yang sudah kita hafal, wah dapat fadilah hasanah. Dan Bapak Ibu, itu nanti yang menjadikan beda umat Rasulullah dengan umat sebelumnya. Itu yang akan menjadikan orang-orang yang seperti ini, itu tiba-tiba terkagum-kagum dengan balasan Allah, merasa tidak melakukan banyak hal, tapi Allah berikan satu kenikmatan yang luar biasa, kan hal seperti ini. Oke, ini yang sering saya sampaikan. Emang kalau jenengan sudah berikan kesempatan di majelis ilmu, jangan disia-siakan. Ngerti nggih? Baik, Bapak Allah, itulah beberapa yang perlu kita ini kan, dan mungkin tadi ide yang bagus ya, Pak Tatang, mungkin bisa di print out kan. Nah, hadis yang keberapa tadi? 1608 ya. Ya, 608 ya. Mungkin itu jadi amalan bareng-bareng seminggu, monggo. Saya mungkin kan bisa dapat, saya juga mau gitu. Ya, ini satu. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti tinggal satu kali pertemuan, dan insya Allah di bulan Desember ini kita akan coba selesaikan kitab ini ya. Nanti di tahun baru kita ganti kitab baru, insya Allah. Nanti monggo kalau jangan mau ini ya browsing, itu nanti soal kitab berikutnya adalah kitab Rasmul Bayan. Ya, Rasmul Bayan nanti kita pertama kita babnya adalah makna syahadah, itu ada 14 subbab gitu ya, 14 pertemuan. Nanti kedua ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Nas, ma'rifatul dinul Islam, dan seterusnya nanti. Ya, dan itu ada ilmu-ilmu fardu ain Bapak Ibu. Ya, kalau ini tadi ilmu-ilmu yang kita pelajari ini memang untuk kepentingan kita, tapi kalau yang berikutnya nanti adalah kitab ini berbicara terkait dengan fardu ain, wajib ain masing-masing kita. Semoga kita diberikan kekuatan Allah untuk bisa istiqomah ya. Insyaallah ini hikmahnya subhanallah. Terima kasih Pak Tri ya. Ada ruangan baru ya. Baik, maka yang bisa sampaikan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya hadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur lil mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzul Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Suriah wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.